Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel Code 165. Kita masih belajar terkait bagaimana caranya membuat web backend. Sekarang adalah saya akan mengajari bagaimana caranya dasar autentikasi dengan JSON Web Token. Nah, teman-teman tahu nggak JSON Web Token itu apa? Jadi, gampangnya begini ya. Jadi ketika user login itu dibutuhkan nomor token ya sebagai kunci akses untuk mengakses halaman atau endpoint yang diprotek, yang dilindungi. Jadi ada URL endpoint atau halaman di website itu kan ada dua tuh, ada yang bebas diakses sama semua user tanpa login, ada yang harus diakses hanya jika user itu login dengan menggunakan token yang akan tergenerate secara otomatis ketika user itu melakukan login ke dalam suatu sistem. Nah, ini kita akan belajar dasarnya bagaimana sih. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke codingan ini, teman-teman wajib install Python, kemudian teman-teman install library-library Flask yang dibutuhkan seperti Flash, Flash RESTful, Flash Core, dan yang terakhir ini ekstensi atau library tambahan yaitu PyJWT. Ini tuh merupakan API atau library untuk mengenerate atau membuat nomor token dengan lebih mudah. Saya akan menjelaskan ini dasar atau logika autentikasinya. Yang pertama, ini user login untuk menghasilkan atau membuat nomor token secara otomatis. Nah, nomor token itu akan digunakan sebagai kunci akses untuk mengakses ya halaman-halaman atau endpoint yang diprotected. Nah, kemudian nomor token itu ya media transmisinya akan diparsing melalui argumen pada endpoint atau URL yang telah kita buat. Oke, tanpa penjelasan yang lebih lama lagi, sebaiknya kita langsung saja ke codingan kita. Silahkan teman-teman masuk ke editor codingannya ya. Di sini saya akan membuat file baru. Ini di project kita yang sebelumnya ya, directory project kita sebelumnya. Saya akan membuat di sini dengan nama belajar out ya, belajar out.py, belajar out.py. Oke, yang pertama ini saya besarin dulu ya teman-teman. Pertama kan kita impor library Flash dan lainnya ya. Pertama import from Flash, import Flash. Nah, di sini selain Flash kita juga butuh library namanya request, make response, sama JSONify. Nah, oke. Kemudian silakan sebelum teman-teman lebih lanjut ya. Oke, nanti saja sudah saya jelaskan. Ini teman-teman harus install dulu semua library ini termasuk PyJWT itu ya. Sebelum saya import PyJWT, saya import dulu Flash RESTful-nya dulu ya. Flash RESTful import resource sama API. Nah, kemudian di sini silahkan import JWT, PyJWT itu PyJWT yang tadi saya jelaskan. Cara installnya adalah ketikkan pip install PyJWT kayak gitu ya. Karena di sini saya sudah menginstalnya ya, PyJWT sudah saya install. Jika teman-teman sudah install, silahkan import PyJWT-nya dengan mengetik import JWT. Nah, JWT di sini saya kemudian juga membutuhkan datetime untuk memberikan expired tokennya itu, jadi ada masa berlakunya. Misalnya 10 menit, 30 menit. Kalau sudah lebih dari 30 menit maka dia otomatis tokennya itu akan invalid. Kemudian kita juga butuh di sini kita akan sedikit ya belajar sekilas tentang dekorator ya.
Dekorator ini yang akan membungkus endpoint kita agar memiliki kemampuan untuk memprotek halaman-halaman endpoint yang kita butuhkan saja. From function tool import wraps. Nah, ini dekorator ya. Import library untuk membuat dekorator. Nah, jadi dekorator tuh kayak yang gini loh, yang app misalnya app misalkan kalau di Flash kan app.root kayak gitu kan. Nah, yang ada add-nya itu tuh namanya dekorator ya kalau di Python. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan logika dekorator itu, tapi di sini kita perlu untuk membuat dekorator. Nanti teman-teman mengikuti saja polanya ya. Kemudian kita inisialisasi objek Flask dan kawan-kawan ya. Besarin lagi biar enak. Nah, di sini app sama dengan Flask. Mohon maaf. Flask. Habis itu name ya. Kemudian API sama dengan app. Maaf, API import app. Nah, di sini ya. Oke, ini untuk RESTful ya. Ini untuk RESTful. Ini untuk Flashnya. Kemudian setelah itu kita membuat dulu misalnya login ya. Kita maaf teman-teman. Membuat endpoint untuk login pertama ya. Satu ya. Membuat endpoint untuk login dulu. Namanya misalnya kita bikin kelas ya. Kelas karena kan RESTful ini kan butuh kelas kan. Contoh misalnya login user inheritance parameternya resource sebagai turunan dari Flash RESTful. Kemudian di sini function kita bikin karena login di situ kan ada aktivitas untuk memposting ya, posting data ya. Jadi sini post ya, kita buatkan metode post. Kemudian di sini, nah di sini kita akan jadi kita akan login di aplikasi ini apa namanya aplikasi saya hapus dulu ya Insomnia-nya. Jadi di situ kita akan login dengan menggunakan multipath form namanya ya. Biasa kalau teman-teman bikin form itu ada tipe form-formnya yang yang secara default kita gunakan tuh multipath form untuk memparsing data ya. Jadi di sini saya akan membuat username, ada dua form ya, username sama password. Username-nya yaitu kita butuh request form ya, form multipath get. Nah, username. Nah, ini kemudian password sama juga library request dari Python form get password. Nah, sekarang kita membuat pengecekan password. Oke ya, atau kondisi pengecekan password ya. Kondisi jika if username ada ya, jika username ada dan ya, logika N ya, dan password. Misalnya saya bikin password itu sama dengan super admin misalnya, super admin ya. Nah, jika username-nya ada dan passwordnya yang diinputkan itu adalah super admin, maka berarti di sini maka hasilkan nomor token. Nah, ini caranya kita bikin variabel baru namanya token sama dengan ketikkan jwt.encode buka kurung. Kita di sini yang dibutuhkan payloadnya, parameter pertama adalah data dalam bentuk dictionary. Kita bikin dictionary, misalnya
username ya, username-nya sama dengan, jadi parsingan data dari form ini masuk ke variabel username. Nah, ini kita parsing ke dalam dictionary payload NJWT ini, yaitu username ya. Kemudian kita juga, nah ini biar lebih rapi ya, kita butuh sebelumnya satu lagi key expire, apa namanya, expired ya, atau ekspresi atau expired ya, kurang lebih mungkin expired ya, expired date time. Jadi saya mau ingin membuat durasi waktu token itu berapa lama sih expirednya. Gimana caranya? Ketik datetime dot datetime dot utc now ya, ditambah dengan datetime dot time delta. Nah, ini biar lebih rapi ya, karena terlalu memanjang ya. Jadi ini saya bikin di sini biar enak gitu dilihatnya. Kemudian ini di sini biar lebih enak dibaca sih. Kalau teman-teman kurang nyaman, boleh juga, terserah teman-teman gimana dalam mengekspresikan codingan. Ini parameter pertama. Kemudian parameter yang keduanya, di sini butuh key stringnya, terserah dalam bentuk string. Misalnya stringnya ini adalah misalnya ini rahasia negara. Nah, ini butuh string ya. Ini parameter yang butuh string. Kemudian di sini butuh parameter yang tiga adalah algoritmanya. Bisa algorithm sama dengan HS256. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini rahasia negara. Ini kita bisa, jadi nanti ketika mau memverifikasi tokennya juga perlu memparsing parameter string ini. Jadi ini sebaiknya saya bikin aja variabel global ya, dari config ya, appcode.config, namanya secret key ya, secret key, biar ini variabel global, namanya adalah ini rahasia negara, ini rahasia negara. Nah, ini tinggal saya copy, ganti dengan sini. Sebenarnya terserah teman-teman sih enaknya kayak gimana. Saya sih enaknya begini. Ini anggap sebagai variabel global ya, yang isinya ini rahasia negara atau string. Oke, setelah itu jadi yang kita akan munculkan setelah user menginputkan postingan, user login adalah jangan lupa JSONify ya, JSONify. Di sini message, pesannya adalah token, bukan message tapi token sama dengan token ya. Kemudian di sini message sama dengan Anda berhasil login. Nah, kayak gitu. Save. Setelah ini, nah kemudian kita return functionnya ya, return function di sini ya. Jangan lupa return functionnya, function dari post itu return, misalnya JSONify, kemudian message ini silahkan login. Gini. Oke, coba kita, oh ya, sebelum itu yang paling penting adalah kita daftarkan dulu endpoint kita, namanya adalah login user. Nah, alamat endpointnya misalnya garing API garing login ya. Kemudian jangan lupa untuk mengizinkan metode post, karena kita akan menggunakan metode post. Ini metode post ya, post. Nah, kemudian jangan lupa untuk menjalankan aplikasinya ya, jalankan aplikasi Python-nya, aplikasi flashnya dengan cara if name sama dengan main kayak gini, app.run. Jangan lupa debuggingnya dibikin true. Oke, ini sudah. Silahkan teman-teman jalankan.
Ini saya CLS dulu, hapus bersihkan dulu layarnya. Python, klik Python, belajar auth.py. Jangan lupa teman-teman pastikan masuk ke environment myenv ya. Bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, setelah itu silakan teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan browser atau menggunakan Postman atau Insomnia. Saya sih lebih prefer untuk menggunakan Insomnia. Jadi di sini saya akan bikin folder baru namanya belajar auth ya. Sini saya akan bikin post request yaitu login ya. Login user. Nah, jadi di sini jangan lupa untuk mempaste ini ya, mengcopy ini TTP ini. Nah, kemudian di sini alamat. Jadi kita mau login, alamat loginnya adalah garing API garing login. Garing API garing login. Nah, ini saya bikinkan di sini butuh komen, butuh multipart form untuk transmisi data ya kan. Jadi saya akan bikin, jangan lupa bodinya teman-teman ganti ke multipart form. Kemudian form ini harus sama persis dengan ini sama ini ya. Ini sama ini. Oke. Jadi sini ada username, kedua ada password. Misalnya username-nya misalnya code 165. Passwordnya di sini kan saya udah pasang password di sini super admin. Jadi jangan lupa dipastekan ke sini. Lalu ini udah jadi kan. Lalu silakan teman-teman dicoba ya. Sini saya akan coba apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil. Jadi ini tokennya itu ini. Panjang ya nomornya ya. Anda berhasil login, nomor tokennya ini. Oke, berhasil, kita membuat token sudah berhasil. Kemudian kita akan menggunakan token itu untuk mengakses halaman yang kita protect. Jadi di sini saya akan membuat namanya di sini akan saya bikin. Bentar ya, guys. Oke, pertama adalah halaman yang di protected sama halaman yang tidak di protected atau semua user bebas mengakses. Nah, di sini ya. Jadi saya bikin kelas namanya misalnya protected, misalnya dashboard dah ya, karena dashboard itu kan harus login dulu kan user. Dashboard yang diprotect ya. Sini resort misalnya dashboard admin, mungkin kan super admin kalau mau melakukan manajemen web kan perlu login tuh, contoh aja ya. Kemudian di sini kita tambahkan metode dev get ya, get. Nah, get salah, maaf teman-teman. Get self T2. Di sini kita jangan lupa buat message ini adalah halaman dashboard yang bisa diakses hanya dengan login dulu. Ini adalah halaman dashboard yang bisa diakses hanya dengan login terlebih dahulu. Misal kayak gini ya. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat halaman yang tidak diprotect, misalnya kelas home page misalnya kan. Resort. Oke. Kemudian dev juga get self return sonify. Jadi ini
message ini adalah halaman umum atau public. Ini saya persingkat dulu, butuh login untuk mengaksesnya. Kayak gini ya. Jadi di sini kita akan menambahkan dekorator untuk mengunci halaman ini ya. Di sini kita akan tambahkan kayak gini loh. Misalnya saya akan bikin kayak gini, decor add kunci ini halaman, kayak gitu. Jadi enaknya kayak gini loh. Nah, oke, misalnya sekarang kita membuat yang namanya di atas ini adalah dekorator ya. Dekorator untuk kunci halaman atau autentikasi. Kok halaman sih? Endpoint, bro. Endpoint. Caranya gini ya. Jadi teman-teman ikutin aja polanya ya. Nanti akan paham dengan sendirinya. Pertama adalah kan dev namanya adalah kunci halaman ini. Oh jangan, ini dah ya, token required aja dah ya, required. Ini teman-teman, saya sedikit lupa ya. Maklum lah ya, udah lama. Oh sorry ya. Oke, ini kita bikin dulu ya. Sini F ya, tekan required. Nah ini butuh parameter namanya function ya, function atau F terserah. Kemudian jangan lupa wraps-nya kita panggil wraps-nya kita panggil. Habis itu wraps yang ini ya, add wraps ya, bungkus artinya wraps ya, F kita parsing juga F-nya. Kemudian di sini kita bikin variabel bukan variabel, function di dalam function ya, namanya dekorator. Parameternya adalah arg arguments bintang. Di sini adalah argument ya. Kemudian di sini adalah keyword argument quarks. Nah, oke. Dev dekorator. Kemudian di sini barulah di sini kita membungkus dengan misalnya kita akan melakukan jadi token itu akan diparsing token ya. Token akan diparsing melalui parameter di endpoint. Nah, kayak gitu ya kurang lebih teman-teman. Jadi sini misalnya token sama dengan panggil request. Di sini ada kan tadi kan form, sekarang saya ganti jadi args arguments .get. Jangan lupa di sini kita misalnya panggil kita contohnya parameternya adalah namanya token ya. Terserah sih, bebas token mau masukkan token terserah. Di sini token, jadi sini kita lakukan pengecekan ya. Jadi if, nah kita cek tokennya ada apa enggak. If not token ya, maka di sini jangan lupa return. Nah kalau di dalam dekorator ini, di dalam function ini diperlukan yang namanya make response ya. Tambahkan make response. Di sini kan kita akan membuat JSONify ya, untuk menandakan bahwa apa namanya, tokennya itu nggak ada nih, tokennya nggak ada bro. Nah ini, tapi ini akan errornya type of error, dia nggak bisa menserialize, namanya menserialize pesan ini ya. Nah jadi caranya adalah dengan memasukkan function make response di dalam JSONify-nya dimasukkan dalam make response, kemudian koma sini code-nya parameternya 200. Ini berat, makanya nggak ada, ini 400 ya, 404 not found.
kayak gitu. If not, maka ini. Kemudian kita cek tokennya, cek token ada atau tidak kan. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah adalah decode tokennya, decode token yang diterima. Nah, mendekode itu mendekode lah istilahnya. Jadi gini ya. Jadi di sini saya akan mendekode, try dulu ya, try dan accept ya. Try dan accept. Jadi try-nya adalah misalnya output sama dengan jwt.decode token yang sudah kita terima, parsing ke sini, kemudian adalah string yang tadi kita bikin, yang ini rahasia negara kan, harusnya masukin sini. Cuma karena kita sudah bikin variabel global ya namanya ya, anggaplah variabel global ini hybrid-config, masukin ke sini. Biar lebih keren sih. Kemudian jangan lupa taruhkan parsing parameter algorithms. Di sini mintanya algoritmnya adalah list ya. Jadi kalau list kurung siku, nama algoritmanya tadi HS256 sesuai yang kita masukkan di sini ya. Mana dia? Teman-teman. Oh ini ya. HS256. Kemudian setelah di decode, kemudian kita, nah kalau tokennya ini gagal di decode ya, tokennya itu nggak bisa di decode, artinya informasinya mungkin ada yang kurang di token itu, atau angkanya atau hurufnya ada yang kurang, maka di sini kita jangan lupa untuk melampirkan, memunculkan respon bahwa token itu invalid, nggak bener tuh. Nah, JSONify, jadi message token nggak bener atau invalid. Nah begitu ya. Nah setelah itu jangan lupa untuk mereturn f-nya itu ya, f yang ini, f atau function di sini args argument, kemudian keyword ya. Ini saya jangan dihafal lah teman-teman ya, codingannya, cuman dibiasakan ya untuk mengetik ini gitu, dibiasakan gitu lah, sering-sering dibuat function kayak gini sih, biar lebih apa namanya, luar kepala lah, otomatis tahu codingannya tuh apa gitu loh untuk bikin dekorator kayak gini nih. Kemudian setelah return f-nya, jangan lupa untuk mereturn yang ini, function di dalam functionnya ini, dekoratornya, return dekorator. Nah cakep, tada, selesailah kita membuat dekorator untuk kunci endpointnya. Kemudian ini jangan lupa setelah kita bikin ini, jangan lupa untuk mengunci halaman mana yang mau kita kunci, atau endpoint mana yang akan kita kunci. Misalnya ini kan endpoint dashboard ini, jangan lupa di atas gate-nya ditambahkan required token required ya, token required kayak gitu kalau lebih teman-teman. Nah, di sini jangan lupa, karena di sini kita baru menambahkan endpoint dashboard sama homepage. Jangan lupa di sini tambahkan pengenalnya ya, identifiernya, add resource-nya ya, kurang lebih namanya resort ya, dashboard sama seperti tadi, API garing API garing dashboard. Jangan lupa di sini implement method dari get. Oke. Ada lagi API.add result. Sekarang yang homepage-nya itu. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan URL-nya, misalnya begini ya, API begini ya, API aja gitu. Jangan lupa implement methodenya adalah get. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Ini codingannya lumayan ya, 78 baris line of code. Coba kita jalankan. Ini sudah jalan, coba saya ulang dulu ya biar enak. Belajar out.py. Oke, di sini jangan lupa kan kita tadi sudah bikin, oh belum ya, di sini ya saya bikinkan ya.
di aduh, harusnya di sini bikinnya. Tadi ulang lagi ya. Di sini saya tambahkan misalnya login. Maaf teman-teman, ada keliruan dalam insomnia-nya. Tadi saya salah nambahin anu ya. Terus ini aja deh. Ini tarik ke atas. Nah, sip. Ini tarik ke atas. Kemudian tadi saya bikinkan lagi request namanya dashboard. Dashboard ini yang di protected ya. Dia get juga alamatnya kurang lebih sama ya, hampir sama, tapi kan dia sini ada kunci dashboard. Kemudian di sini namanya home ya, home. Semua user bebas mengakses. Nih, biar lebih memudahkan ya. PI. Oke, ini loginnya ya. Coba kita login lagi sekali. Ini karena berubah-berubah nih. Berubah-berubah kan. Apa login ya. Kemudian kalau kita akses ini kan semua user bebas nih. Ini adalah halaman umum atau public ya. Ini tanpa login. Nah, untuk dashboard ini ya, dia perlu token. Nah, di sini 404 not found. Tokennya nggak ada, bro. Nah, gimana cara nambah tokennya? Di sini kita menggunakan parameter argumen ya, argumen parameter dari endpointnya. Caranya gimana? Tambahkan tanda tanya. Habis itu nama argumennya apa? Argumennya tuh ini namanya, bro. Mana ya tadi? Oh, ini token ya. Ini harus sama dengan yang kita masukkan di sini. Nama parameternya token. Kalau di sini kita bilang nomor token, ya di sana juga harus nomor token. Di sini juga harus nomor token. Kayak gitu ya. Atau token aja lah gitu ya. Nomor token juga nggak masalah sih. Nomor token ya. Nomor token di sini sama dengan tokennya, jangan lupa yang tadi kita login itu ini ya. Ini di copy. Kemudian di sini adalah token. Kok gini sih? Belum copy ya. Oke, di copy. Silahkan masukkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya error nih ya, guys. Nomor token. Tokennya nggak ada. Ini mohon maaf ya, ada yang error ya. Sebentar, di sini ada yang error. Coba saya cek dulu. Bisa diganti token. Nah, nih. Sini saya ganti sama token ya. Tadi saya belum save berarti tadi ya, guys. Bentar ya. Jika nomor token tuh. Ini nomor token. Apa ini? Nah, ini token nggak ada karena saya belum save ternyata, guys. Masih begini. Di save dulu. Coba kita klik. Nah, tokennya nggak benar nih karena sudah tercemar ya. Ini coba kita login ulang ya. Oke. Sini copy. Akan ini diganti. Bismillah. Waduh. Maaf, guys. Tokennya nggak ada yang benar ini. Coba ini saya ganti dulu. Apakah berpengaruh ya? Harusnya sih tidak. Apa di save? Ini apakah benar ya dashboard? Maaf teman-teman, saya cek dulu. Tokennya nggak ada, oke.
token, login lagi sekali. Tokennya nggak ada yang benar. Apa ya kira-kira guys? Ini ya. Jadi ada permasalahan di sini ya. Tokennya ini. Ini ada yang bermasalah di sini ya. Ya, jadi ngedebugging tuh begini ya. Jadi kalau try-nya ini ada yang bermasalah, nah, dia akan secara otomatis lompat codingannya untuk mengeksekusi. Kalau salah maka munculkan ini. Jadi sini ada error pada codingan yang ini ada error nih. Coba saya cek dulu ya. Ini coba tokennya ini coba saya hilangin ya. Bisa ini dihilangin salah. Jadi saya triknya gini ya guys. Untuk kok error terus ini. Saya coba ini eksekusi biar tahu nih apa sih permasalahannya. Ini kayak sekarang could not. Ntar ya. Ini mati servernya. Kita eksekusi lagi. Di sini ada error. Signature has expired. Oke. Nah, coba kita login kembali. Signature artinya loginnya ya. Tokennya udah expired. Coba kita ini copy lagi. Karena kan tadi kita reset servernya tuh. Jangan lupa di sini. Oke, send. Oh, mohon maaf guys, ini ada yang kurang. Jangan lupa ditambahkan di sini. Minutes, di sini ada yang kurang guys, minutes. Jangan lupa tambahkan 10. Nah, pantes sih. Ya, pantes. Ini silakan teman-teman kembalikan lagi codingannya. Mohon maaf ya teman-teman, ada yang kurang ternyata codingannya. Silakan login ulang. Time deltanya ada yang kurang ya. Ya, jadi ini errornya adalah time deltanya ya. Nah, tada. Alhamdulillah, guys. Oke guys, selamat teman-teman kita sudah berhasil untuk membuat atau belajar basic dari autentikasi itu sendiri. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang atau tadi ada sedikit error ya. Di sini sekalian saya ngajari ini gimana cara ngedebugging atau mencari masalahnya itu apa sih sebenarnya. Tadi kan tadi ada masalahnya signature-nya nggak benar kok signature padahal kita kan baru login. Sudah ada invalid atau expired signature-nya atau tokennya sudah habislah masa berlakunya. Ya, karena kita tidak memberikan waktu di sini minutes-nya, expired-nya mana ya. Nah, di sini kurang. Jadi token itu bisa kita atur berapa lama sih dia akan habis expired-nya ketika menggunakannya, apakah 10 menit, 20 menit atau 30 menit. Jadi errornya di sini ya. Kurang ini ya. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Saya berharap teman-teman setelah membaca atau menonton video ini dapat memahaminya dengan lebih baik ya. Dan semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya di proyeknya teman-teman masing-masing. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Oke? Terus ikuti channel ini Code 165. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.